Ada 5 orang yang dikisahkan di Alkitab yang sanggup merubah apa yang menjadi keputusan ataupun isi hati Tuhan. Hari ini kita akan membahas salah satu di antaranya. Inilah orangnya. Ini seumpama seperti saya menginginkan sebuah es teh karena anak saya menginginkan saya untuk memesan es jeruk. Maka saya berubah pikiran karena saya melihat hati anak saya dan bagaimana dia rindu untuk menikmati sebuah es jeruk. Maka saya pesan es jeruk akhirnya. Sama seperti yang dikisahkan di kisah ini, bagaimana seorang Nuh mampu merubah isi hati Tuhan atau keputusan Tuhan yang seharusnya seluruh umat dunia ini binasa. Karena di tengah angkatan-angkatan masa itu, hati setiap manusia itu bengkok. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat onar, mereka hura-hura, mereka kehilangan segala sesuatu yang berkaitan yang sifatnya rohani. Mereka meninggalkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Namun tidak demikian dengan Nuh. Ya, dia dan keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatan mereka. Sehingga inilah yang dipertimbangkan Tuhan, ya, sehingga Anda dan saya seharusnya kita nggak ada di dunia ini, tetapi karya keselamatan juga boleh terjadi melalui seorang Nabi Nuh. Wah, luar biasa bukan? Nah, karya ini terjadi pada saat Nabi Nuh berusia 600 tahun. Di sanalah awal-awal terjadinya air bah melanda seluruh dunia, ya. Sehingga pada saat-saat itu karya keselamatan Tuhan mulai diwahyukan kepada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh membuat sebuah bahtera yang panjangnya sekitar 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 3 hasta. Ya, kalau dihitung-hitung kurang lebih sekitar panjangnya 133 meter, lebarnya 30 meter dan tingginya 13 meter. Seperti setengah lapangan bola, ya. Kalau dicerna-cerna, direnung-renungkan, modelnya aneh, bentuknya aneh, ya, karena sangat memanjang sekali. Dan yang lebih aneh lagi dikatakan bahwa di situ tidak ada haluan atau tidak ada buritan atau bahkan tidak ada kemudi, ya. Jadi kalau bicara soal bahtera atau bicara soal kapal itu bentuknya aneh sekali. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang terlihat bodoh atau yang aneh di mata dunia, sehingga banyak orang menyangsikan, bahkan banyak orang berbicara bahwa Nuh sedang kehilangan akal sehatnya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena ketaatan Nuh inilah Tuhan berkarya luar biasa. Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan, membawa rencana bahwa ternyata ada nilai-nilai yang baik yang masih dimiliki oleh umat manusia yang tercermin dalam kehidupan Nuh. Nah, apa yang kita pelajari dari seorang Nabi Nuh? Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari seorang Nuh. Yang pertama, Nuh membuktikan bagaimana ia melekat sekali kepada Tuhan. Hatinya itu vulnerable, rentan sekali kepada hadirat Tuhan. Ini istimewanya seorang Nuh. Saya harap ini juga ada dan terjadi kepada Anda dan saya. Kita tidak perlu menunggu untuk menjadi orang yang hebat, atau tidak perlu menunggu jadi seorang presiden, menunggu sebagai seorang menteri untuk melakukan firman Tuhan, atau nunggu menjadi seorang yang kaya, diberkati, orang yang keren, terpandang, hebat, beken, dan lain-lain untuk mulai melakukan firman Tuhan. Oh, jangan sampai kita berpikir bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu, yaitu pendeta, bagian pendeta itu bukan bagian kita. Enggak, saudara. Itu bagian kita, siapapun Anda dan saya, dimanapun posisi kita saat ini. Kita harus terus tekun melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, karena kita tidak akan tahu kapan waktunya di mana Tuhan akan pakai Anda dan saya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu tetangga kita, mungkin itu orang lain, atau bahkan melalui ketetapan atau ketaatan Anda, suatu bangsa seperti Nuh, suatu bangsa dapat dipulihkan, dapat diselamatkan. Ada karya-karya keselamatan yang terjadi hanya karena ketaatan Anda dan saya di dalam Tuhan.
Wah, luar biasa bukan? Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Nuh tidak menjadi jenuh ataupun lesu. Bahkan di tengah intimidasi sekalipun, seorang Nuh tetap bertahan di dalam imannya, di dalam ketaatan untuk mengasihi dan melekat kepada Tuhan. Anda perlu tahu bahwa proses membuat sebuah bahtera itu bukan sesuatu yang singkat, dibutuhkan waktu kurang lebih 40 hingga 50 tahun. Mari coba kita bayangkan di tengah situasi-situasi tersebut, seumpama ya, mungkin di umur atau pekerjaan sesudah 45 tahun atau 49 tahun, tinggal 1 tahun lagi selesai. Ya, rangka-rangkanya udah jadi, bodi bahteranya sudah jadi, ya kan? Tapi suasananya masih terang benderang. Tetangganya lalu lalang lewat di depan rumahnya, dia nanya sama Nuh, "Nuh, ini lihat kan loh, perahu udah jadi, tapi lihat nih, nggak ada tanda-tanda air bah, nggak akan terjadi apa-apa di sini. Kamu nih ngapain bangun begini gede-gede? Kamu menghabiskan waktu, kamu menyanyiakan waktumu, umurmu, sakno kamu, dan lain sebagainya." Di tengah intimidasi itu, lihat bagaimana Nuh tidak pernah tawar hati, nggak pernah jenuh atau curiga kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Ayo kita tekun mengerjakan apa yang jadi impian Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Nuh hanya percaya kepada apa yang menjadi nubuatan Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan. Inci demi inci, senti demi senti, hasta demi hasta, itu yang didengarkan oleh Nuh. Dia tidak mendengarkan perkataan manusia yang mencemooh. Oh, ini metodenya salah, oh ini secara statistik kurang baik, ini bakal oleng, ini secara model harusnya begini begitu. Enggak, saudara. Dia hanya benar-benar dengar-dengaran apa yang menjadi metode Tuhan. Dia lakukan tepat persis apa yang menjadi metode Tuhan, langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kita perlu punya ketaatan yang sama seperti seorang Nuh. Dan yang keempat, saat sesudah semuanya berakhir, saat air bah itu sudah habis, lihat apa yang dilakukan seorang Nabi Nuh. Dia keluar dari bahtera dan membuat mezbah korban bakaran, berdoa kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Bukan karena dia bersyukur penuh karena dia dan keluarganya diselamatkan, bukan, tetapi karena memang itu habitnya Nuh. Nuh suka sekali masuk ke hadirat Tuhan. Nuh suka sekali berdoa, terus dengar-dengaran dengan pewahyuan isi hati Tuhan. Seperti handphone Anda nih, untuk dapat sesuatu yang baru dia harus download, ya. Dia harus download secara berkala, harus download. Sama seperti Anda dan saya, untuk kita menerima pewahyuan, sesuatu yang baru, sesuatu yang menggerakkan kita jauh ke depan, kita perlu download terus suara-suara apa yang jadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Anda sudah mendengarkannya bukan? Hari ini saya sangat berharap Anda dan saya terus mengambil keputusan, berketetapan untuk taat pada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak akan tahu kapan waktunya kita akan dipakai Tuhan untuk memberkati keluarga kita, teman-teman kita, di tengah pekerjaan kita. Bahkan Anda dan saya dipakai Tuhan indah pada waktunya untuk memberkati bangsa ini, bangsa Indonesia. Saya harap Anda terus terbangun seperti Nuh, melekat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.